whatever it takes. Dan terlihat di sini seperti kode yang kita ketahui tentang nasib Natasha. See you in a minute. Mesin kuantum menyala dan mereka menuju tujuan misi mereka masing-masing. Bruce, Scott, Steve, dan Tony harus pergi ke pertempuran Avenger di kota New York pada tahun 2012. Di waktu tersebut terdapat 3 Infinity Stone di kota New York secara bersamaan. Mind Stone, Time Stone, dan Space Stone. Dan di sana mereka berkesempatan melihat Hulk masa lalu yang sangat liar. Dan Hulk masa depan diberi perintah Kapten Amerika untuk mengikuti tingkah Hulk masa lalu agar tak terlihat mencurigakan. Dr. Bruce Banner menuju Blaker Street untuk meyakinkan Ancient One untuk memberikan Time Stone. Walaupun sebenarnya yang mereka cari adalah Dr. Strange, namun mereka datang beberapa tahun lebih awal dari yang seharusnya. Karena merasa didesak oleh Hulk, Ancient One mengetuk dada Hulk untuk mengeluarkan Hulk ke dalam bentuk astral dan melumpuhkannya. Kemudian Bruce Banner meyakinkan Ancient One bahwa maksud kedatangan mereka untuk menyelamatkan alam semesta. Kemudian Hulk menyampaikan bahwa Dr. Strange di masa depan malah memberikan batu itu begitu saja kepada Thanos. Ancient One tampak terkejut. Orang terbaiknya yaitu Dr. Strange dengan mudahnya melakukan hal tersebut. Dia berpikir bahwa Dr. Strange pasti mempunyai maksud tertentu. Pada akhirnya Ancient One pun mengerti dan memberikan Time Stone kepada Dr. Banner. Rocket dan Thor menuju Asgard di tahun 2013 untuk mengambil Aether. Peristiwa ini berlangsung di saat Aether yang sudah tersimpan ribuan tahun tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh dari Jane Foster. Di sana Thor melihat Frigga sang ratu Asgard, sekaligus ibunda tercinta Thor. Dan di hari itu juga sebenarnya sang ibunda tewas di tangan kaum Dark Elf. Di saat Thor mulai kehilangan arah, Rocket berusaha untuk memberikan dukungan. Namun tak berlangsung lama, Rocket dibuat pusing kembali oleh Thor setelah dia menghilang tiba-tiba. Di saat Rocket berusaha mati-matian dalam mengambil Aether, Thor tertangkap basah oleh Frigga. Ibunda mengetahui bahwa Thor datang dari masa depan. Thor menangis terseduh-seduh dikarenakan berjuta rasa kangen terhadap ibunya yang tak dapat ditahan. Thor merasa bersalah kepada kematian ibunya, namun Frigga menasihati anaknya bahwa itu sudah takdir. Di saat Rocket datang menghampiri mereka berdua dan hendak mengajak Thor untuk kembali, Thor berusaha untuk mengambil senjata kesayangannya. Senjata yang hanya bisa diangkat oleh orang yang bijaksana. Senjata palu Mjolnir pada akhirnya ikut ke masa depan bersama Thor. Tony Stark dan Ant-Man bertugas mengambil Space Stone di saat Loki hendak digiring keluar dari Stark Tower. Di saat momen ketika mereka bertemu sekretaris S.H.I.E.L.D. yang bernama Alexander Pierce, yang juga menjadi mata-mata Hydra di organisasi S.H.I.E.L.D., rencana mereka kacau setelah Tony Stark dari masa depan tertabrak Hulk dan membuat koper berisi Tesseract terlepas. Dan Tesseract akhirnya dibawa kabur oleh Loki melalui portal. Di saat bersamaan, Steve Rogers berhasil mengambil The Scepter yang hendak dicuri oleh mata-mata Hydra. Di saat hendak pulang, Steve tertahan oleh Kapten Amerika di masa itu. Steve mengira Steve masa depan adalah Loki. Mereka kemudian berkelahi. Perkelahian itu berhasil dimenangkan Steve Rogers dari masa depan setelah dia mengatakan bahwa Bucky Barnes masih hidup. Tony dan Scott lalu menjelaskan kepada Steve tentang kegagalan mereka. Dengan tersisa satu partikel PIM, mereka tidak dapat mengulang kembali ke masa lalu. Selagi mereka berdebat, Tony tersadar bahwa terdapat partikel PIM dan Tesseract berada di dalam satu waktu. Tony Stark dan Steve pada akhirnya mengambil resiko tersebut. Dengan satu partikel PIM yang tersisa, mereka bertaruh dan pergi menuju ke instalasi Angkatan Udara di New Jersey tahun 1970. Singkat cerita, di sana pada akhirnya mereka berhasil mengambil Tesseract dan partikel PIM. Terlihat sangat mudah dari sebelumnya, namun tidak pada hati mereka yang seperti Thor saat melihat orang yang mereka sayang berjumpa kembali dengan mereka. Steve melihat wanita yang dia cintai dan Tony Stark berjalan serta berbicara lama dengan ayahnya yang bernama Howard Stark. Di sini kita juga diperlihatkan driver Howard yang bernama Edwin Jarvis, yang kelak akan menjadi inspirasi pembuatan kecerdasan buatan yang bernama Jarvis. Nebula dan Rhodes pergi ke Morak pada tahun 2014, bersama dengan Black Widow dan Hawkeye yang kemudian pergi menuju Vormir. Nebula dan Rhodes berhasil mencuri Power Stone sebelum Peter Quill dapat menemukannya. Singkat cerita, sistem memori Nebula di masa lalu tiba-tiba tersambung dan menyatu dengan Nebula di masa depan.
Thanos bersama Ebony Maw lalu memeriksa setiap gambar holografik dari ingatan Nebula. Di saat War Machine dan Nebula yang berhasil mengambil Power Stone dan hendak pulang ke tahun 2023, Nebula masa depan terjatuh pingsan karena drive memori Nebula yang sedang diteliti oleh Ebony Maw. Thanos pada akhirnya melihat semua kejadian di masa depan tentang dirinya yang berhasil menjentikan jari namun terbunuh setelah itu. Thanos dan pasukannya lalu mempersiapkan diri untuk merencanakan merebut kembali Infinity Stone. Nebula masa depan yang tersadar langsung berusaha untuk menghubungi Hawkeye dan Black Widow yang berada di Vormir dan mencoba memberitahukan kepada mereka tentang Thanos yang di masa itu mengetahui rencana mereka. Namun, aksi tersebut gagal. Nebula tertangkap dan dibawa ke dalam sanktuari. Nebula lalu bertemu dengan versi dirinya yang masih jahat di masa lalu. Nebula dipaksa bertukar peran. Nebula di masa lalu berangkat ke tahun 2023 untuk memuluskan rencana Thanos. Di sisi lain, Clint Barton dan Natasha Romanoff menuju Vormir untuk mengambil Soul Stone. Kedua sahabat itu menikmati pemandangan perjalanan luar angkasa. Mereka tertawa satu sama lain. Mereka adalah kedua sahabat yang telah melalui banyak hal bersama-sama sejak menjadi anggota S.H.I.E.L.D. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Red Skull. Seperti Thanos dan Gamora, mereka dikejutkan sebuah syarat yang sangat berat, namun dapat terpenuhi oleh mereka berdua. Syarat tersebut adalah mengorbankan satu orang yang kita sayangi. Sedikit mengambil waktu sejenak, kedua sahabat tersebut pada akhirnya sepakat memutuskan untuk berkorban demi Soul Stone. Namun, Clint Barton dan Natasha mempunyai pemikiran berbeda tentang siapa yang akan jatuh ke dalam jurang. Mereka ternyata sama-sama ingin mengorbankan diri mereka sendiri. Sebuah kata persahabatan bagai cermin untuk diri kita. Tanpa berkata apapun, mereka dapat memahami setiap suara kecil di hati sahabatnya. Dan pada akhirnya, pertempuran hidup dan mati tersebut dimenangkan oleh Natasha. Clint Barton pada akhirnya juga ikut terjatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Setelah kembali ke masa kini, mereka dikejutkan kabar kejadian tentang Natasha. Bruce Banner adalah orang yang paling terpukul atas tewasnya Natasha di Vormir. Mereka semua berduka di dekat tepi danau untuk mengenang Natasha Alyanovna Romanoff. Dan tidak mau terus larut dalam kesedihan, mereka segera mengumpulkan dan menyusun batu yang sudah mereka dapatkan. Kemudian dimasukkan ke dalam nano gauntlet buatan Tony Stark. Dr. Bruce Banner kemudian menawarkan diri untuk melaksanakan tugas tersebut. Tony Stark lalu menutup rapat-rapat markas Avenger agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun terlihat kesakitan, Dr. Banner pada akhirnya menjentikan jarinya. Setelah itu perlahan Ant-Man berjalan keluar dari sana dan menemukan tanda-tanda berhasilnya usaha mereka. Ditambah dering suara telepon dari istri Clint Barton yang menandakan orang-orang yang hilang berhasil dikembalikan. Namun mereka semua tidak menyadari telah membawa Nebula versi alternatif 2014 ke sana. Thanos mampu mereplikasi partikel PIM dengan bantuan anteknya Ebony Maw. Dan dengan bantuan Nebula yang telah tiba, Thanos menggunakan mesin waktu Tony Stark untuk datang ke tahun 2023. Dengan kapal perang tersebut, Thanos menghancurkan markas Avengers. Para Avenger berusaha menyelamatkan diri. Mereka terjatuh ke dalam reruntuhan markas Avenger. Thanos memerintahkan Nebula beserta pasukannya untuk mencari batu keabadian di dalam reruntuhan. Thanos sendiri hanya duduk menunggu mereka menuntaskan tugas tersebut. Di situasi sulit tersebut rupanya Hawkeye berhasil membawa nano gauntlet bersamanya. Tak lama dia dikejar kelompok Outriders. Gamora memutuskan untuk membantu Nebula masa depan untuk menghentikan aksi Thanos. Dan tak lama dari itu, terlihat Thor, Captain America, dan Iron Man bertemu kembali lagi dengan Thanos. Thor lalu memanggil Mjolnir dan Stormbreaker. Mereka lalu melangkah ke dekat Thanos. Kemudian Thanos menjelaskan bahwa usaha membunuh setengah populasi tampaknya sia-sia. Rencana tersebut akan terus digagalkan oleh orang-orang yang selamat. Lalu Thanos memutuskan untuk menghapus semua keberadaan makhluk alam semesta dan menciptakan ulang alam semesta sesuai kehendaknya. Mereka lalu memulai pertempuran Endgame. Di tempat lain, Hulk, Rocket, dan Rhodes terjebak di dalam reruntuhan. Ant-Man berusaha menyelamatkan mereka semua. Hawkeye yang selamat dari kejaran Outrider bertemu dengan Nebula versi jahat.
Di saat hendak membawa Nano Gauntlet, dia dicegah Gamora dan Nebula dari masa depan, dan pada akhirnya ditembak oleh mereka. Kembali ke pertempuran Thanos, Thor yang sudah menjadi gemuk tampaknya tidak sekuat 5 tahun yang lalu. Dia perlahan terdesak oleh kekuatan Thanos. Namun secara bersamaan, Kapten Amerika berhasil mengangkat Mjolnir untuk membantu. Thor yang sudah lama mengetahuinya senang melihat kejadian itu. Tetapi itu semua belum cukup untuk membunuh Thanos. Bahkan perisai vibranium Kapten Amerika harus terkoyak akibat serangan Thanos. Steve Rogers pada akhirnya tergeletak tak berdaya. Thanos lalu memberitahukan bahwa semua penaklukan planet-planet sebelumnya tidak pernah menjadi sebuah dendam pribadi untuknya. Namun tidak kali ini. Thanos dengan sungguh-sungguh mengeluarkan seluruh armada pasukan perang dan menikmatinya. Lalu Kapten Amerika mencoba untuk bangkit. Dan tepat ketika semua harapan terasa tampak hilang, Kapten Amerika sayup-sayup mendengar ada yang memanggil namanya. Portal Sling terbuka, mengangkut pahlawan yang sebelumnya dibangkitkan berkat kekuatan Snap Hulk. Dan secara perlahan banyak Portal Sling terbuka. Para pahlawan juga dibantu pasukan Master of Mystic Art, Dora Milaje, tentara Wakanda, Ravager, dan Asgardian dalam pertempuran tersebut. Turut serta Pepper Potts menggunakan baju Iron Man datang membantu. Dengan dipimpin Kapten Amerika. Pertempuran terakhir mereka dimulai. Tanpa rasa takut, seluruh pahlawan bertempur dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan pasukan Thanos. Tony Stark dengan haru bertemu kembali lagi dengan Spider-Man. Tony lalu memeluk hangat Peter Parker. Kemudian Tony Stark bertanya kepada Dr. Strange tentang 14 juta garis waktu dan hanya ada satu yang berakhir dengan mereka mengalahkan Thanos. Tony Stark menanyakan apakah itu yang mereka hadapi sekarang. Dr. Strange bersikeras dia tidak bisa memberitahunya, atau itu tidak akan terjadi. Clint Barton mencoba menjauhkan Nano Gauntlet dari Thanos dan pasukannya. Kemudian dia dibantu oleh Black Panther dengan kecepatannya. Di saat Raja Wakanda diganggu oleh Thanos, dia dibantu Scarlet Witch yang datang. Kemudian Black Panther memberikan tongkat estafetnya kepada Spider-Man. Wanda atau Scarlet Witch langsung dapat mendesak Thanos. Kemudian Thanos memaksa armada kapal perangnya untuk menembak membabi buta ke medan perang demi menyelamatkan Thanos dari kekuatan Wanda. Master of Mystic Art menghasilkan perisai untuk melindungi para Avenger. Tak lama berselang, kapal induk Thanos berhenti menembak dan mengerahkan tembakannya ke udara. Namun semua tembakan tersebut tidak berhasil melukai Captain Marvel yang datang dan langsung menghancurkan kapal induk Thanos tersebut. Kekuatan besar Captain Marvel membalikkan jalannya perang. Peter Parker. Hey Peter Parker. Dan semua superhero wanita berkumpul melindungi Peter Parker yang menjaga Nano Gauntlet. Kemudian sarung tangan tersebut berusaha untuk dikembalikan ke masa lalu oleh Captain Marvel melalui mobil van milik Dr. Hank Pym. Namun Thanos menghancurkan mobil tersebut dan membuat ledakan kejut yang membuat Captain Marvel terlempar. Kini Nano Gauntlet tersebut berada di dekat Tony Stark dan Thanos. Thor dan Steve juga datang membantu, namun semua usaha itu gagal. Di saat hendak menggunakan Nano Gauntlet, Thanos dihadang oleh Captain Marvel. Akan tetapi, dengan cerdik Thanos menggunakan Power Stone untuk melempar Captain Marvel. Dan disinilah saat-saat ramalan kemenangan dari Dr. Strange terjadi. Dengan sigap Iron Man sekali lagi mencoba mengambil sarung itu dari Thanos. Dan Iron Man lalu dengan mudah terlempar. Thanos dengan bangga mengucapkan bahwa dia adalah orang yang tak terhindarkan, lalu menjitikkan jarinya. Thanos tampak terkejut. Semua Infinity Stone sudah tidak berada di tangannya. Rupanya Iron Man berhasil mencuri semua batu tersebut.
membuat Thanos dan pasukannya terurai menjadi abu. Peristiwa itu semua harus dibayar mahal dengan kematian Tony. Tubuh Tony Stark menjadi lemah dan rusak karena radiasi yang dipancarkan oleh Infinity Stone. Dia tidak kuat menahan kekuatan besar. Peter Parker sangat bersedih. Tak lama Pepper Potts datang untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Kapten Amerika juga berlinang air mata menatap Tony Stark yang menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian tergambar keesokan harinya, semua kehidupan kembali normal. Semua kembali lagi merasakan kehangatan memeluk keluarga dan memeluk para sahabat mereka. Di Stark Residence, Tony muncul di video perpisahan terakhir secara virtual dan mengucapkan kalimat terakhir untuk Morgan. I love you 3000. I love you 3000. Di acara pemakamannya, semua Avenger tampak hadir. Pepper Potts lalu meletakkan arc reaktor pertama Tony Stark di atas air, yang bertuliskan bukti bahwa Tony Stark memiliki hati. Setelah itu, Wanda yang menganggap Hawkeye seperti saudaranya, berbicara tentang orang-orang yang sudah meninggalkan mereka. Di sisi lain, Thor lalu mengangkat Valkyrie untuk menjadi Raja Asgard yang baru. Your Majesty. Kemudian Thor Odinson memutuskan untuk berpetualang bersama rekan-rekan The Guardian of Galaxy. Dan di dalam kapal, tampaknya mereka bingung untuk menentukan siapa yang akan menjadi kapten kapal Benatar. As Guardians of the Galaxy back together again. Should fight one another for the honor of leadership. Sounds fair. Kemudian Steve mendapat tugas untuk kembali ke masa lalu. Tujuannya untuk memastikan bahwa tak ada realitas alternatif yang dibuat. Dia mengembalikan Mjolnir dan seluruh Infinity Stone. Saat melakukan perjalanan waktu dan hendak segera dibawa kembali, Steve Rogers tak kunjung muncul. Sam. Namun Sam Wilson dan Bucky Barnes menyadari keberadaan seseorang kakek yang tengah duduk tak jauh dari sana. Mereka lalu mengetahui bahwa itu adalah Steve Rogers yang memang sengaja untuk tak kembali melalui Quantum Tunnel. Steve pada akhirnya menyerahkan tongkat estafet sebagai Kapten Amerika kepada Sam Wilson. Adegan terakhir di film ini kita diajak kembali ke masa lalu. Terlihat Steve Rogers dan Peggy tengah berdansa mesra di kediaman mereka. Dengan ini, sosok Steve Rogers menutup kisahnya dengan perpisahan yang begitu manis. Dan film pun berakhir. Dengan panjangnya durasi alur film ini, tanpa berlama-lama saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan semoga semuanya dapat terhibur. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Saya Bang Alam pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.